Inilah yang harus kita contoh, yang harus kita teladani dari kisahnya Abu Kilabah. Walaupun hidupnya betul-betul terbatas, anggota tubuhnya sudah yang lain nggak bisa bermanfaat dirinya kecuali mulutnya saja. Mau ngapain saja perlu bantuan orang lain. Tetapi beliau tetap selalu bersyukur sehingga apa? Hidupnya tetap tenang, tetap damai, bahagia, tetap ibadah kepada Allah bisa lancar, bahkan bisa selalu dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Para pemirsa LDI TV dimanapun berada, pada saat ini saya akan nasihat dengan judul pentingnya bersyukur. Pertama-tama kita harus memahami bahwa bersyukur ini merupakan kewajiban bagi kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kalian ingatlah kepadaku Allah, maka aku Allah akan ingat kepada kalian, dan kalian bersyukurlah kepadaku Allah, dan kalian janganlah kufur kepadaku Allah. Di dalam ayat ini dijelaskan washkuruli wala takfurun. Ada dua hal. Yang pertama, Allah perintah kepada kita untuk bersyukur kepada Allah. Nah, terus wala takfurun. Yang kedua, Allah melarang kita untuk kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Allah melarang kepada kita untuk tidak bersyukur. Nah, dari sini menunjukkan bahwa perintah bersyukur merupakan perintah wajib terhadap kita semua, orang iman, orang Islam. Adapun bentuk bersyukur ya, ada dua, yaitu qaulun wa fi'lun, ya, dengan ucapan maupun perbuatan kita. Cara bersyukur dengan ucapan, minimal kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga dengan perbuatan kita meningkatkan ibadah kita, kesemangatan ibadah kita, termasuk yang sudah Nabi contohkan, yang sudah Nabi perintahkan, yang sudah Nabi wasiatkan kepada kita. Di dalam bersyukur, ya, melihat orang yang ada di bawah kita. Nabi bersabda di dalam hadis Bukhari Muslim, Unduru ilaman huwa asfala minkum, wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Kalian melihatlah, ya, pada orang yang ada di bawah kalian.
dan jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Jadi di dalam bersyukur ini prakteknya kita melihat orang yang ada di bawah kita. Contoh, saat ini kita sudah punya tempat tinggal. Walaupun mungkin tidak mewah, tidak besar, ya, bahkan mungkin kecil, tapi sudah punya rumah sendiri. Nah, ini harus kita syukuri. Kita lihat, oh ternyata masih banyak di luaran sana orang yang tidak punya rumah, hidup di kolong jembatan, tidur hanya di emperan-emperan, atau bahkan ada yang sudah punya tempat tinggal tapi masih ngekos, harus bayar bulanan. Itu pun tempatnya kecil, satu ruangan, apalagi sudah satu ruangan anaknya 4. Nah, seperti apa itu? Atau contoh lain lagi, kita punya kendaraan motor misalkan, walaupun mungkin bukan yang terbaru, tetapi masih layak pakai. Cara bagaimana bersyukurnya? Kita lihat, oh ternyata di luar sana masih ada orang yang nggak punya motor, kemana-mana ya pakai sepeda, ngontel, ya gayuh, mau kemana lama, jauh, capek, atau bahkan nggak punya sepeda, jalan kaki. Tapi dengan punya motor, walaupun bukan yang terbaru tapi masih layak dipakai, masih bisa dipakai, kemana-mana tidak capek, bisa cepat, ya datang ke tujuannya, tinggal gas, isi bensin, sampai. Bisa cepat, tidak capek juga. Atau mungkin kita diberi rezeki tidak banyak oleh Allah, tapi kita cara bersyukur bagaimana? Kita lihat, oh ternyata walaupun saya tidak kaya, Allah memberi rezeki pas-pasan, tetapi Allah memberi nikmat berupa hidayah, bisa menetapi keimanan, bisa menetapi Islam. Ya. Nah ini yang harus betul-betul kita syukur. Dan juga selanjutnya, dengan kita bisa bersyukur seperti ini, hasilnya ya ini akan luar biasa. Hasilnya akan luar biasa. Ya. Yang pertama, akan menjadi ketenangan untuk kita. Yang kedua, menjadi kebahagiaan untuk kita. Yang ketiga, akan semakin dekat dengan Allah. Yang keempat, akan semakin takwa, rajin ibadahnya. Yang kelima, Allah akan menambah rizkinya yang disyukuri. Yang keenam, bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada sebuah cerita yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh, yaitu beliau seorang tabi'in. Insya Allah ya, pemirsa Ali TV semua ini ya sering mendengar nama beliau, yaitu Abu Kilabah. Nah, itu beliau seorang perawi juga, selalu meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Ketika ada riwayat hadis dari Anas bin Malik, pasti nanti beliau juga yang meriwayatkan. Ya. Jadi beliau selama hidupnya ini terkenal orang yang zuhud, sangat sederhana, ahli ibadah, ahli syukur. Sampai di akhir hayatnya itu beliau
pindah dari Basrah ke Syam. Ketika di perjalanan mendapatkan musibah. Dengan musibah itu kedua tangannya jadi buntung, kedua kakinya buntung. Bahkan akhirnya pendengarannya sudah berkurang, matanya sudah rabun, bahkan hampir tidak bisa melihat. Sehingga semua tubuhnya itu sudah tidak bermanfaat untuk dirinya, kecuali lidahnya. Jadi ceritanya pada suatu saat ada yang namanya Abdullah bin Muhammad. Dia sedang berjalan di tepi pantai, lalu melihat ada sebuah kemah. Di dalam kemah itu ada orang, ya ini Abu Kilabah ini. Beliau kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, telinganya susah mendengar, ya, matanya sudah rabun, ya, bahkan bisa buta juga, sudah buta juga dan tidak bisa melihat. Namun selalu berzikir kepada Allah, selalu berzikir, tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah. Sampai-sampai terus berdoa, beliau meminta ilham kepada Allah supaya bisa selalu memuji kepada Allah, supaya bisa selalu bersyukur kepada Allah. Terus seperti itu. Akhirnya Abdullah bin Muhammad ini heran, kok bisa beliau seperti itu? Apakah itu beliau memang keseharian seperti itu atau bagaimana? Ya, akhirnya Abdullah bin Muhammad ini mendatangi beliau, ya, mendatangi Abu Kilabah ini. Engkau bisa seperti ini, bagaimana? Kondisi tubuhnya seperti itu, kok bisa sampai seperti ini? Selalu berzikir kepada Allah. Ya, kok bisa seperti ini? Apa yang kau amalkan? Ya, lalu beliau mengatakan, Allah telah mengqadar saya seperti ini. Ya, tubuh saya tidak ada yang bisa bermanfaat untuk saya kecuali lidah saya. Seandainya Allah menurunkan petir, tubuh saya akan hancur terbakar. Seandainya Allah menghendaki gunung ini menindih saya, menjatuhi saya akan hancur. Seandainya laut menenggelamkan saya akan mati. Seandainya bumi akan menelan saya akan mati. Tapi kenyataannya Allah tidak berkehendak seperti itu. Dan yang lebih utamanya lagi, Allah masih memberi nikmat kepada saya berupa lisan, sehingga bisa selalu berzikir kepada Allah. Inilah, ya, yang membuat saya terus bersyukur kepada Allah. Nah, akhirnya terus juga Abu Kilabah berkata, engkau sudah menemui saya, keadaannya seperti ini. Saya sehari-hari yang memberi makan saya anak saya, yang memberi minum anak saya, yang mewuduni saya anak saya. Namun sudah 3 hari ini saya tidak bertemu. Saya minta tolong carikan kabar anak saya. Sudah 3 hari tidak ada kabar, tidak berjumpa lagi. Akhirnya Abdullah bin Muhammad mencarikan. Dicari ke pantai, sekitar pantai, ternyata di situ ada sebuah gundukan di pantai. Ternyata anaknya ini sudah meninggal, keadaan diterkam hewan buas. Akhirnya beliau, Abdullah bin Muhammad, gelisah, oh gimana ini kalau saya mengabarkan kepada beliau. Ya, akhirnya mau nggak mau beliau mengabarkan kepada beliau. Singkat ceritanya dikabari bahwa anaknya ternyata sudah meninggal diterkam hewan buas. Akhirnya singkat cerita, mendengar kabar itu beliau Abu Kilabah juga ikut meninggal dalam keadaan selalu berzikir kepada Allah, dalam keadaan husnul khotimah, menetapi Islam.
Nah, inilah yang harus kita contoh, yang harus kita teladani dari kisahnya Abu Kilabah. Walaupun hidupnya betul-betul terbatas, anggota tubuhnya sudah yang lain nggak bisa bermanfaat dirinya kecuali mulutnya saja. Mau ngapain saja perlu bantuan orang lain. Tetapi beliau tetap selalu bersyukur sehingga apa? Hidupnya tetap tenang, tetap damai, bahagia, tetap ibadah kepada Allah bisa lancar, bahkan bisa selalu dekat dengan Allah. Dan endingnya beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah inilah, ini yang perlu juga kita contoh dari beliau. Sehingga ketika kita bisa bersyukur, misalnya kalau nasihat dari ulama kita yang dulu, ya, pinter golek dalane syukur. Ya, pinterlah mencari jalannya syukur. Kalau kita bisa selalu bersyukur, ya, maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia. Nah, endingnya ibadahnya lancar, ya, selalu dekat kepada Allah dan akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga yang sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa ketika kita mau bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita. Berdasarkan dalil di dalam surat Ibrahim ayat 7, ya, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi niscaya jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Namun jika kalian kufur, ya, siksa Allah sangatlah pedih. Jadi ketika kita mau bersyukur dalam ayat ini, Allah akan menambah nikmatnya. Nikmat apa? Sesuai yang kita syukuri. Kalau kita mensyukuri nikmat hidayahnya Allah, Allah akan menambah kefahaman kita. Allah akan menambah keyakinan kita sehingga semangat di dalam ibadahnya, sehingga betul-betul bisa takut terhadap pelanggaran, takut berbuat maksiat. Kalau kita mensyukuri nikmatnya Allah, ya, contoh kita bekerja usaha satu hari bisa menghasilkan uang 150.000, sehingga satu bulan bisa menghasilkan 3 juta, 4 juta. Kita syukuri, maka Allah akan meningkatkan penghasilan kita. Ya, akan meningkatkan penghasilan. Mungkin contoh jualan bakso, walaupun awalnya satu gerobak, karena selalu disyukuri bisa buka cabang. Cabang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu bisa selalu meningkat pendapatannya, omsetnya. Itulah yang Allah janjikan kepada kita. Nah, termasuk, ya, ketika kita juga bisa mensyukuri semua nikmat dari Allah, insya Allah di dalam ibadah bulan Ramadan ini kita bisa selalu semangat ibadahnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kita semua bisa selalu bersyukur kepada Allah sehingga endingnya kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qauli hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.